Materi yang pertama yaitu anggaran utang, merupakan perencanaan keuangan yang disusun untuk mengatur perolehan serta pelunasan kewajiban secara sistematis, sehingga setiap utang dapat dikelola tanpa mengganggu kondisi keuangan. Melalui anggaran ini, perusahaan dapat menentukan waktu yang tepat untuk berutang dan memilih sumber pendanaan yang menguntungkan, serta menyusun strategi pembayaran agar terhindar dari risiko gagal bayar dan ketidakseimbangan arus kas. Selain itu, anggaran utang juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan struktur modal sehingga dapat mendukung kelancaran operasional dan pertumbuhan usaha di masa depan. Yang selanjutnya adalah manfaat utang dan modal. Anggaran utang dan modal membantu perusahaan mengelola kewajiban, merencanakan pembayaran, dan mendukung kegiatan operasional serta ekspansi. Utang jangka pendek digunakan sebagai modal kerja, sedangkan utang jangka panjang dan modal sendiri untuk pembayaran aset tetap. Dengan meningkatkan produksi dan pemasaran, biaya per unit menurun, penjualan meningkat, dan laba perusahaan pun bertambah. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis utang. Utang merupakan kewajiban perusahaan yang digunakan untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha. Secara umum, utang dibagi menjadi jangka pendek untuk kebutuhan sehari-hari dan jangka panjang untuk investasi. Yang pertama adalah utang jangka pendek untuk operasional kurang dari 1 tahun. Yang kedua, utang jangka panjang untuk investasi lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, utang dagang dan usaha dari pembelian kredit. Yang keempat, kredit modal kerja, yaitu pinjaman untuk operasional. Yang kelima, beban terutang atau kewajiban yang belum dibayar. Yang keenam, obligasi dan kredit investasi, yaitu untuk pendanaan besar dan aset tetap. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Anggaran utang dipengaruhi berbagai faktor yang menentukan kebutuhan dana dan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban. Faktor utamanya meliputi rencana ekspansi perusahaan, struktur modal, kondisi ekonomi, serta kebijakan manajemen dalam mengambil risiko. Yang pertama yaitu ekspansi perusahaan, yaitu yang pertama kebutuhan dana untuk meningkatkan produksi, pembelian aset, dan perluasan usaha. Yang kedua dipengaruhi oleh motif ekonomi, psikologis, dan efisiensi produksi. Yang kedua yaitu struktur modal, yaitu keseimbangan modal sendiri dan pinjaman. Yang pertama prinsip kehati-hatian, yang kedua aset tetap sebagai jaminan, yang ketiga stabilitas pendanaan dan risiko usaha. Yang ketiga yaitu kondisi ekonomi dan suku bunga, yaitu suku bunga, inflasi, nilai tukar mempengaruhi keputusan berutang. Yang keempat adalah kebijakan manajemen, yaitu gaya pengambilan keputusan atau agresif atau berani berutang atau konservatif atau minim utang. Yang selanjutnya yaitu ilustrasi penyusunan anggaran utang. Penyusunan anggaran utang dilakukan oleh Departemen Keuangan dengan mengumpulkan data pembelian rutin bersama Departemen Pembelian, lalu menghitung kebutuhan utang untuk periode tertentu. Untuk utang jangka panjang terkait investasi, Departemen Keuangan juga bekerja sama dengan Departemen Produksi untuk menentukan kebutuhan alat produksi, jangka waktu kredit, tingkat bunga, dan jadwal pembayaran. Melalui proses ini, perusahaan dapat merencanakan pembiayaan secara tekar, mengelola arus kas, serta memastikan bahwa investasi yang dilakukan mendukung ekspansi usaha dan meminimalkan risiko keuangan. Materi selanjutnya yaitu anggaran modal. Anggaran modal merupakan proses perencanaan investasi jangka panjang yang bertujuan memiliki proyek paling menguntungkan bagi perusahaan. Dalam penyusunannya, manajemen menilai besarnya dana yang dibutuhkan serta manfaat ekonomi yang akan diperoleh melalui analisis seperti payback period, NPV, dan IRR. Anggaran modal mencakup pengadaan aset tetap seperti mesin, gedung, maupun perluasan fasilitas, sehingga membantu meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional. Selain itu, anggaran modal berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mengevaluasi apakah investasi berjalan sesuai rencana dan memastikan
setiap keputusan investasi mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang, di mana pemilik memiliki kendali penuh atas operasional, keputusan, dan keuntungan. Bentuk usaha ini mudah didirikan dan fleksibel, karena pemilik dapat menambah atau menarik modal atau pref kapan saja. Namun resikonya tinggi karena pemilik harus menanggung seluruh utang dan kewajiban usaha, bahkan hingga aset pribadi. Contohnya yaitu Tuan Selamat, pemilik pabrik tempe, memiliki modal awal sebesar 100.000 pada Januari 2017. Ia menambah modal sebesar 50.000 di pertengahan bulan, namun juga menarik 10.000 untuk kebutuhan pribadinya. Akhirnya laba bersih yang diproyeksi 13 adalah 15.000 pada bulan tersebut, yang menunjukkan bagaimana perubahan modal terus mempengaruhi operasional dan stabilitas keuntungan. Yaitu pabrik tempe Selamat, anggaran perubahan modal bulan berakhir 31 Januari 2017. Yang pertama yaitu model Selamat pada 1 Januari 2017 yaitu 100.000. Lalu Tuan Selamat menambah modal lagi sebesar 50.000. Lalu laba bersih yang diproyeksi pada 13 adalah 15.000. Itu ditambah dan hasilnya 165.000. Nah, lalu Tuan Selamat menarik uang senilai 10.000 untuk kebutuhan pribadinya. Jadi 165.000 itu dikurangi 10.000. Lalu modal Selamat pada 31 Januari 2017 yaitu 155.000. Selanjutnya yaitu firma. Firma adalah badan usaha yang dimiliki oleh beberapa orang yang bersama-sama mengelola usaha dan menanggung keseluruhan kewajiban perusahaan, termasuk dengan kekayaan pribadi. Pemilik dapat menambah atau menarik modal atau pref sesuai kebutuhan, dan laba dibagi sesuai kesepakatan atau proporsi modal. Karena risiko ditanggung bersama, diperlukan perjanjian yang jelas agar pengelolaan usaha tetap adil dan transparan. Selanjutnya yaitu ada contohnya, yaitu yang pertama yaitu firma pabrik bata dimiliki oleh Tuan Kanda dengan modal awal 100.000 dan Tuan Dinda modal awalnya yaitu 90.000. Pada bulan Maret, Kanda menambah modal 30.000 dan Dinda menambah 20.000. Pada bulan Juni, Kanda menarik 20.000 dan Dinda menarik 10.000. Laba bersih setahun diproyeksi 40.000 dan dibagi sesuai proporsi modal masing-masing. Firma pabrik bata keluarga, anggaran perubahan modal tahun berakhir 31 Desember 2017. Modal Kanda awal Januari 2017 yaitu 100.000. Lalu Kanda menambah modal dengan senilai 30.000. Jadi totalnya modal Kanda yaitu 130.000. Nah, lalu Kanda mempunyai pref yaitu senilai 20.000. Jadi 130.000 dikurangi 20.000 yaitu 110. Nah, lalu laba Kanda yaitu 110.000 dibagi 210.000. 210.000 itu dari modal Kanda ditambah modal Dinda dikali 40.000 sama dengan 20.952. Jadi 110 ditambah 295 yaitu 130.952. Lalu itu modal Kanda akhir Desember 2017. Lalu modal Dinda awal tahun 2017 yaitu 90. Nah, lalu
Dinda menambah modal lagi senilai 20.000. Jadi 90.000 ditambah 20.000 yaitu 110. Pref Dinda yaitu senilai 10.000. Jadi 110 dikurangi 10.000 yaitu 100. Lalu laba Dinda yaitu 100.000 dikurangi 210 dikali 40.000. 40.000 itu diambil dari laba bersih setahun diproyeksi 40.000 itu sama dengan 19.048. Jadi 100 ditambah 19.048 itu hasilnya 119.48. Itu modal Dinda akhir Desember 2017. Nah, lalu modal firma pabrik Bata Keluarga 31 Desember 2017 yaitu ditambah modal Kanda akhir Desember ditambah modal Dinda akhir Desember yaitu 130.952 ditambah 119.48 yaitu menghasilkan 250.000. Selanjutnya yaitu persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV adalah badan usaha dengan dua jenis sekutu, yaitu yang pertama ada sekutu aktif yang mengelola usaha dan bertanggung jawab penuh atas seluruh utang, serta sekutu pasif yang hanya menanggung risiko sebatas modal yang disetor. Sekutu aktif boleh menarik pref dan menjalankan operasional, sedangkan sekutu pasif tidak boleh menarik pref namun berhak mengawasi usaha. Laba dibagi menurut proporsi modal, sehingga struktur ini memberikan fleksibilitas bagi pengelola dan perlindungan bagi investor pasif. Selanjutnya yaitu persekutuan komanditer. CV Bubuan memiliki sekutu aktif Tuan Gandal dengan modal awal 100.000 dan sekutu pasif Tuan Kadil dengan modal awal 80.000. Pada Februari, Gandal menambah 20.000 dan Kadil menambah 10.000. Pada November, Gandal menarik pref 15.000. Laba bersih tahun 2017 diperkirakan 30.000 dan dibagi sesuai proporsi modal masing-masing. CV Bubuhan anggaran perubahan modal tahun berakhir 31 Desember 2017. Modal sekutu aktif, modal Gandal awal Januari 2017 yaitu 100.000. Gandal menambah modal senilai 20.000 ditambah 120.000. Lalu pref Gandal yaitu 15.000. Jadi 120.000 itu dikurangi 15.000 sama dengan 105. Laba Gandal yaitu 105.000 dibagi 195.000 dikali 30.000. 195.000 itu dari 120 ditambah 90 yaitu 195.000. 30.000 itu dari laba bersih tahun 2017 diperkirakan 30.000. Jadi hasilnya 16.154. Hasil Gandal akhir Desember 2017 yaitu 121.154. Lalu modal sekutu pasif modal Kadil awal Januari 2017 yaitu 80.000. Lalu Kadil menambah modal senilai 10.000 jadi 90.000. Laba Kadil tidak menarik uang, jadinya prefnya 0. Bagian laba Kadil yaitu 90.000 dibagi 195.000 dikali 30.000 sama dengan 13.846. Modal Kadil akhir Desember 2017 yaitu 103.846. Modal CV Bubuhan 31 Desember 2017 yaitu 121.154 ditambah 103.846. Hasilnya 225.000. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Materi selanjutnya yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang modalnya terbagi dalam saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetor. Dalam PT tidak ada prive sehingga modal tetap stabil. Laba yang tidak dibagikan disebut laba ditahan, sedangkan laba yang dibagikan kepada pemegang saham disebut dividen. Berikut contoh perubahan ilustrasi modal pada perseroan terbatas atau PT, yaitu perusahaan kecap sehat berbentuk PT memiliki laba ditahan awal 1.081.283 pada tahun 2016. Laba bersih tiap triwulan adalah triwulan 1 739.601, triwulan 2 1.255.311, triwulan 3 593.939, triwulan 4 249.021. Hitung berapa total laba bersih setahun dan tentukan bagian yang dapat dibagikan sebagai dividen jika persentase dividen ditentukan. Nah, ini terdapat anggaran laba ditahan PT Amanah tahun 2017. Laba ditahan awal 2017-nya 200.000, kemudian laba bersih tahun 2017-nya 10.000, itu kemudian ditambahkan yaitu mendapatkan hasil 210.000. Kemudian dividen yang dibagikan sebesar 5.000. Untuk mencari hasil laba ditahan akhir 2017 yaitu laba bersih tahun 2017 dikurangi dengan dividen yang dibagikan tadi, yaitu 210.000 dikurangi 5.000, hasilnya 205.000. Kemudian mencari anggaran laba ditahan per triwulan. Nah, triwulan pertama tadi laba ditahan awalnya sebesar 1.081.283, kemudian laba bersihnya pada triwulan 1 sebesar 739.601, itu ditambahkan ketemu laba ditahan akhir yaitu sebesar 1.820.884. Kemudian dilanjutkan triwulan 2 yaitu 1.820.884 ditambahkan 1.255.311, hasilnya 3.076.195, dan lanjut ke triwulan 3 yaitu 3.076.195 ditambahkan dengan 593.939, hasilnya 3.670.134. Kemudian berlanjut triwulan 4 yaitu 3.670.134 ditambahkan 249.621, hasilnya 3.919.155. Selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha berbadan hukum yang dimiliki para anggotanya. Modalnya terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal cadangan, modal sumbangan, dan laba ditahan untuk pengembangan usaha. Koperasi menerapkan prinsip demokrasi ekonomi, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama tanpa melihat besar kecilnya modal. Seluruh modal dan keuntungan dikelola untuk kesejahteraan bersama dan mendukung kegiatan produktif anggota. Berikut contoh anggaran perubahan modal pada koperasi. Ini terdapat yaitu yang pertama simpanan pokok sebesar 500.000, yang kedua simpanan wajib awal Januari 2017 sebesar 200.000, setoran periode ini 20.000. Nah, itu ditambahkan 200.000 ditambah dengan 20.000, hasilnya 220.000, itu termasuk simpanan wajib akhir Desember tahun 2017. Kemudian modal cadangan sebesar 30.000, modal sumbangan sebesar 50.000, sisa hasil usaha awal Januari 2017 sebesar 40.000, laba bersih periode ini yaitu 10.000. Kemudian 40.000 itu ditambahkan dengan 10.000 mendapatkan hasil 50.000. Kemudian sisa hasil usaha dibagikan sebesar 15.000 untuk mencari sisa hasil usaha akhir Desember 2017. Laba bersih periode ini dikurangi dengan sisa hasil usaha, yaitu 50.000 dikurangi 15.000, hasilnya 35.000. Kemudian modal sendiri koperasi pegawai 31 Desember 2017 yaitu
penambahan dari simpanan pokok ditambahkan dengan simpanan wajib, ditambah dengan modal cadangan, ditambah dengan modal sumbangan, dan ditambahkan dengan sisa akhir Desember mendapatkan hasil yaitu 835.000. Itu termasuk modal koperasi pada tahun 2017. Selanjutnya yaitu studi kasus anggaran utang. Contohnya, suatu perusahaan membeli barang dagangan yang dianggarkan selama 3 bulan sebagai berikut. Januari 400.000, Februari 500.000, dan Maret 600.000. Pembayaran 20% tunai, 30% kredit sebulan, 35% kredit 2 bulan, 15% kredit 3 bulan. Berdasarkan data tersebut, buatlah anggaran utang dagang setiap bulan dari bulan Januari sampai dengan Maret. Yaitu langkah pertama yaitu kita menghitung bulan Januari terlebih dahulu. Januari yaitu 80%, 80% itu diperoleh dari 20% tunai ditambahkan dengan 30% kredit sebulan ditambah 35% ditambah 15%, hasilnya kan 100%. Kemudian bulan Januari itu cuman membayar tunai di bulan tersebut yaitu 20%. Yaitu di 100% tadi dikurangi dengan 20%, hasilnya 80%. Kemudian 80% dikalikan dengan 400.000 sama dengan 320.000. Kemudian bulan Februari. Bulan Februari yaitu sudah membayar tunai dan kredit 1 bulan, yaitu 30% ditambahkan dengan 20%, hasilnya 50%. 100% dikurangi dengan 50% yaitu 50%. Kemudian 50% itu dikalikan dengan 400.000 karena masih sisa di bulan Januari, oleh karena itu dikalikan dengan 400.000, hasilnya 200.000. Selanjutnya yaitu 80%. 80% itu diperoleh dari pada bulan Februari perusahaan menyetok barang baru yaitu sebesar 80%, yaitu sama dengan bulan sebelumnya. 80% dikalikan dengan 500.000 pada bulan Februari, hasilnya 400.000. Kemudian 400.000 ditambahkan dengan 200.000, hasilnya 600.000. Kemudian yang ketiga yaitu bulan Maret. Bulan Maret yaitu 15%. 15% itu diperoleh dari pembayaran tunai ditambahkan dengan kredit sebulan ditambah dengan kredit 2 bulan yaitu 85%. Kemudian 100% dikurangi dengan 85% itu hasilnya 15%. 15% dikalikan dengan 400.000 karena yang sudah dibayar itu, sudah membayar tunai itu dibayarkan pada bulan Februari, yang kredit 1 bulan itu dibayar di bulan Maret. Jadinya 15% dikalikan dengan 400.000 pada bulan Januari, hasilnya 60.000. Kemudian yang kedua 50%. 50% itu didapat dari sisa utang dari bulan Februari, yaitu yang pembayaran tunai 20%, kemudian kredit 1 bulan 30%, totalnya kan 50%. Kemudian dikurangi dengan 100% tadi, 100% dikurangi 50%, hasilnya 50. Kemudian dikalikan dengan 500.000 pada bulan Februari, hasilnya 250.000. Kemudian yang terakhir 80%. 80% ini diperoleh dari yang tadi, sama kayak bulan Februari, yaitu pada bulan Maret ini menyetok barang baru, yaitu disamakan dengan bulan sebelumnya, yaitu 80% dikalikan dengan 600.000 pada bulan Maret, hasilnya 480.000. Kemudian ini dijumlahkan, hasilnya 790.000. Yang terakhir yaitu studi kasus anggaran modal. Contohnya, CV Jempul mempunyai data anggaran selama bulan Desember 2017 sebagai berikut. Modal jagau
sebagai sekutu pemimpin sebesar 800.000 pada awal Desember 2017, sedangkan modal Harat sebagai sekutu komanditer sebesar 600.000 pada awal Desember 2017. Pada pertengahan Desember, Tuan Harat berencana menambah modalnya 100.000, sedangkan Tuan Jagau berencana menarik Prive pada akhir bulan Desember 50.000. Laba bersih dianggarkan bulan ini sebesar 30.000 dan dibagi secara proporsional. Berdasarkan data tersebut, buatlah anggaran perubahan modal CV Jempol. Berikut anggaran perubahan modal CV Jempol. Yang pertama yaitu kita menghitung modal dari sekutu pemimpin, yaitu modal Jagau terlebih dahulu. Modal Jagau tadi kan 800.000. Kemudian Tuan Jagau berencana menarik Prive pada akhir bulan sebesar 50.000. Jadi 800.000 dikurangi dengan 50.000, hasilnya 750.000. Itu termasuk modal Jagau. Selanjutnya kita mencari bagian laba Jagau, yaitu caranya 750.000 itu dibagi dengan 1.450.000 itu didapatkan dari modal Jagau ditambahkan dengan modal Harat, kemudian dikurangi dengan Prive Tuan Jagau, hasilnya 1.450.000. Kemudian dikalikan dengan 30.000, yaitu laba bersih, hasilnya 15.517. Kemudian ditambahkan, yaitu mendapatkan hasil 765.517. Itu termasuk modal Jagau akhir pada tahun 2017. Yang kedua yaitu kita mencari modal sekutu komanditer, yaitu modal Harat. Modal Harat tadi kan 600.000. Kemudian Harat pada pertengahan Desember berencana menambah modalnya sebesar 100.000. Jadi 600.000 ditambahkan dengan 100.000, hasilnya 700.000. Kemudian mencari laba Harat yaitu 700.000 dibagi dengan total modal tadi 1.450.000 dikalikan dengan 30.000 laba bersih. Mendapatkan hasil 14.483. Kemudian ditambahkan 700 ditambah 14.483, hasilnya 714.483. Itu termasuk modal Harat pada tahun 2017. Jadi modal CV Jempol 31 Desember 2017 yaitu modal Jagau ditambahkan dengan modal Harat, yaitu mendapatkan hasil 1.480.000. I just had to let you know you're